Tolong dengarkan sampai selesai. Ini kritikan pedas, paling pedas kepada platform TikTok yang sewenang-wenang kepada pengguna. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman semua paham ya, dan juga saya sampaikan ke perusahaan TikTok ini supaya bos TikTok ini mendengarkan apa yang jadi masukan saya, yang jadi kritikan saya, dan jadi pendapat saya. TikTok ya, kalian jangan berdasarkan sistem deteksi. Sistem deteksi itu sangat-sangat merugikan pengguna TikTok. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya, karena sistem deteksi itu misalnya jaringan lagi lelet, misalnya jaringan lagi tiba-tiba blank. Nah, aktivitas kamera itu bisa blur dan bisa misalnya langsung berdiri ngejut, terus koneksi tiba-tiba down, dia itu tidak bisa balik ke atas kameranya. Nah, jadi seolah-olah nampak gitu bagian celana bawah, begitu ya. Nah, jadi menyebabkan konsumen itu, menyebabkan pemilik akun, menyebabkan pengguna itu kena PL atau pembatasan aktivitas lab. Apakah pembatasan aktivitas lab atau pembatasan aktivitas di akun menguntungkan TikTok? Tentu tidak. Tentu sangat merugikan perusahaan TikTok sendiri. Karena apa? Perusahaan TikTok ada di Indonesia, kalian dapat duit. Kami beli koin dengan duit kami. Kami bayar promosi dengan duit kami. Kami aktivitas lab kadang-kadang kami promosi dengan duit kami, buktinya banyak. Jadi TikTok jangan mengada-ngada menuduh kami sebagai konsumen, kami sebagai pengguna akun, kami sebagai pemilik akun resmi. Jangan kalian sewenang-wenang menuduh kami melakukan aktivitas seksual. Kami ini negara hukum, kami ini menjunjung tinggi adat dan budaya kearifan lokal sendiri. Nah, jadi TikTok ini adalah perusahaan platform ya yang asalnya bukan dari Indonesia. Nah, ini kami sampaikan kritikan ke pemerintah daerah ataupun pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Kementerian Kominfo, semuanya pemerintah. TikTok ini kalau tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kami sebagai pengguna, tutup aja dari Indonesia. Indonesia ini kaya, Indonesia ini penduduk cukup banyak, kita bisa buat aplikasi yang lebih keren daripada TikTok. Banyak orang-orang pintar di Indonesia ini ya, jadi jangan aneh-aneh begitu. Nah, saya sudah beberapa kali bersama teman-teman itu di PL dibatasi 3 hari, jangankan 3 hari, 1 menit saja saya tidak mau dibatasi ya. Sedangkan jaringan gangguan, jaringan hilang, saya komplain ke operator, saya komplain ke pihak jaringan. Jangankan seperti ini. Nah, ini saya sampaikan. Nah, ini kita melakukan banding. Aplikasi TikTok menyiapkan ya tempat kita banding, tapi banding kita percuma, banding kita tidak didengarkan, banding kita ditolak. Apa kami harus banding ke tingkat Mahkamah Agung ya, hanya untuk memberi kejelasan seperti apa yang kami rasakan ya. Kami ini secuil semut ya di hadapan kalian, tidak kalian hargai sama sekali aktivitas kami. Kenapa kami ngomong seperti itu? Sedikit-sedikit kalian main hukum, sedikit-sedikit kalian main hukum, main PL, main take down akun-akun orang sembarangan kalian ini. Nah, ini saya bacakan ya. Akses ya, status akses lab ya. Ini kita lihat. Anda dapat menyiarkan lab pada tanggal 25 April jam 8:11 PM. Tindakan ya penegakan ini ya lebih berat karena pelanggaran yang terjadi berulang-ulang, dia bilang, di konten yang menjurus ke arah seksual. Ini tuduhan yang sangat bangsat, tuduhan bangsat ini, tuduhan-tuduhan yang bangsat. Kalian bisa kami tuntut ya, kalian bisa kami tuntut. Kita ini punya hukum ya. Jangan menuduh orang ke arah seksual. Tidak pernah kami melakukan ke arah seksual dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya. Nah, ini kita lihat multi genset ya. Anda dapat bergabung ke lab sebagai tamu mulai tanggal 25 April
ya tahun 2025 jam 8:11 PM. Tindakan penegakan ini lebih berat, dia bilang kan. Pelanggaran yang terjadi berulang-ulang, dia bilang, di konten yang menjurus ke arah seksual. Bangsat ini ya, benar-benar bangsat ini. Nah ini ya, game seluler ya, Anda dapat menyiarkan live dengan game seluler ya melalui pada tanggal 25 sama juga ya, diblokir juga. Pelanggaran yang terjadi berulang-ulang, dia bilang, pelanggaran berulang-ulang, bangsat ini ya, menuduh orang pelanggaran berulang-ulang. Kami ini lihat wajah kami ini lihat, muka kami ini lihat ya, kami ini pendukung pemerintah, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam ya. Yang menjelekkan polisi, yang menjelekkan TNI, yang menjelekkan presiden, itu boleh kalian viralkan ya, itu yang bisa. Yang menjatuhkan, yang berpotensi pemecah belah persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang viral, tidak kalian take down. Yang joget-joget ngangkang pakai kolor, yang buka-buka BH, kelihatan BH jam 3, jam 4 subuh, itu yang bisa. Nah ini sangat-sangat perbuatan keji yang seperti ini ya, menuduh orang sembarangan. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal ya. Kita melakukan banding tidak disetujui ya. Ya, kami telah meninjau banding Anda dan dengan mendapat bahwa lab Anda, dia bilang ya, melanggar ya panduan komunitas macam apa komunitas kayak ini, main tuduh sembarangan. Nah komunitas ya, akses lab tidak akan dipulihkan hingga penangguhan berakhir. Penangguhan bangsat ya, yang seperti ini. Banding orang tidak didengarkan, pendapat orang tidak didengarkan ya. Saya sudah berapa kali menyampaikan kritikan ini. Nah kita lihat berita-berita yang berpotensi dia fitnah, yang berpotensi dia pemecah belah persatuan dan kesatuan, itu yang malah viral kemana-mana, yang berkelahi viral kemana-mana. Nah, tapi yang bagus-bagus malah di take down. Kalian ini menikmat duit kami, kalian ini lebih bangsat daripada bandar judi ya. Kami lagi lab, promosi kami lagi aktif ya, promosi kami lagi aktif, pakai duit, kalian take down ya, kalah total kami ya, kalian take down akun kami ya. Ini lebih bangsat daripada bandar judi ya. Judi promosi di TikTok tidak kalian take down. Yang trading itu penipuan, diduga, kami menduga jelas itu ya, perbuatan yang ke arah penipuan, tapi tidak kalian take down dari platform ini. Nah ini saya sampaikan, tolong juga kepada Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Kominfo, tolong ditindaklanjuti ini TikTok. Saya sudah banyak bukti, dan saya bisa tampilkan semua bukti-bukti itu ya. Kami tidak pernah melakukan aktivitas yang dituduhkan, yang dipitnah oleh TikTok. Ini harus diberi pelajaran ini ya. Tidak boleh seperti ini, jangan sewenang-wenang seperti ini. Saya sudah berulang kali sampaikan ya, apa ada untungnya ya membatas kami ini orang-orang baik, kami ini bukan orang jahat ya. Tapi kalau kami dibawa jahat, kami bisa lebih jahat daripada Anda. Jadi jangan bawa kami jahat ya. Kalian ini orang kaya, kalian banyak duit kalian ya, tapi jangan sewenang-wenang dengan kami. Kami lawan ya, kami lawan. Nah, kalian belum tahu kami ini ya. Saya ini lembut bisa, saya lebih keras bisa ya. Saya pecinta adat dan budaya. Hargai budaya kami, hargai adat kami, hargai kearifan lokal kami. Kalau tidak bisa hargai, jangan ada di daerah kami. Itu simpel kan? Lari dari daerah kami, jangan cari duit di daerah kami kalau tidak bisa menghargai adat dan budaya kami. Saya rasa cukup itu. Salam Dayak Ganteng. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kak Jubata. Arus.